Halo, selamat siang. Nama saya Brian Akbar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau yang kita kenal dengan raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga barang, ongkos angkut, penyimpanan dan lain-lain. Dan di sini saya akan menguraikan sistem pembelian lokal bahan baku yang terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, dan prosedur pencatatan utang. Prosedur permintaan pembelian bahan baku adalah jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian dalam kurung purchase requisition yang kemudian dikirimkan ke bagian pembelian. Prosedur penerimaan bahan baku itu pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Sedangkan prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang adalah bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterimanya dari pemasok ke bagian gudang. Dan prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku itu adalah bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayarkan karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfi Mulkia. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pengendalian biaya bahan baku. Nah, di dalam biaya bahan baku ini ada masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Biasanya masalah yang sering terjadi di dalam proses produksi itu seperti sisa bahan, kemudian produk rusak, kemudian produk cacat. Nah, untuk sisa bahan di sini merupakan bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya. Nah, biasanya sisa bahan tersebut dapat dijual sisa-sisanya itu. Biasanya uang hasil penjualannya itu bisa digunakan kembali untuk mengurangi biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan yang baru lagi. Nah, yang kedua bisa untuk mengurangi biaya overhead pabrik, dan yang ketiga itu bisa mengurangi untuk penghasilan di luar usaha, misalnya seperti biaya tak terduga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada produk rusak. Nah, produk rusak di sini merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu. Biasanya produk rusak ini produk yang memang udah nggak bisa diperbaiki kembali dan tidak bisa digunakan kembali. Nah, untuk produk rusak di sini bisa digunakan kembali itu tergantung dari sifat dan sebab terjadinya kenapa produk rusak itu terjadi. Nah, kemudian ada produk cacat. Nah, produk cacat di sini merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentuan harga pokok bahan baku. Karena dalam satu periode akuntansi seringkali fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berada dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lain. Oleh karena itu, persediaan bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda. Meskipun jenisnya sama, hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Macam-macam metode penentuan pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Metode identifikasi khusus atau specific identification method. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga
berapa bahan tersebut dibeli. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuan secara tepat. Kesulitan yang timbul dari pemakaian metode ini adalah terletak dalam penyimpanan bahan baku di gudang. Meskipun jenis bahan bakunya sama, namun jika harga pokok persatuannya berbeda, bahan baku tersebut harus disimpan secara terpisah agar mudah diidentifikasi pada saat pemakaian nanti. Metode masuk pertama keluar pertama, first in first out method. Metode masuk pertama keluar pertama atau metode MPKP menemukan biaya bahan baku dengan tanggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Perlu ditekankan di sini bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam buku persediaan sebesar harga standar atau price standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun tertentu. Pada saat yang dipakai, bahan baku dibebankan kepada produk pada harga standar tersebut. Jurnal yang dibuat pada saat pembelian bahan baku yaitu sebagai berikut. Persediaan bahan baku atau kuantitas dikali harga standar per tahun dan selisih harga. Untuk mencatat bahan baku yang dibeli sebesar harga standar, selisih harga, dan utang dagang. Untuk mencatat sesungguhnya yang dipakai dengan harga standar dan jurnal yaitu harga barang proses biaya bahan baku dan persediaan bahan baku. Jurnal yang dibuat pada saat pemakaian bahan baku yaitu barang dalam proses biaya bahan baku dan persediaan bahan baku. Dan lalu metode rata-rata harga pokok pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok per tahun ini rata-rata kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku di dalam produksi bulan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya. Saya mau menjelaskan tentang kesimpulan materi tentang biaya bahan baku. Jadi kesimpulannya adalah kesalahan dalam perhitungan HPP dapat mengakibatkan penelitian harga jual pada suatu produk menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oleh karena itu, perhitungan HPP menjadi satu hal penting untuk dilakukan bagi setiap perusahaan. Pembelian dan pembangunan bahan baku biasanya meliputi langkah-langkah berikut: daftar bahan baku yang diperlukan, anggaran produksi, bukti permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan bukti, permintaan bahan baku, dan kartu catatan bahan baku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.